Halo guys, kembali lagi dengan kami di channel Sinau Misteri ya. Tentunya jangan lewatkan berita terbaru dari kami. Kali ini kita akan bahas seperti biasa tentang kisah misterius. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu sebelum menonton ya guys, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama, langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan kali ini kita akan membahas cerita mistis prajurit Kopassus tersesat ke alam lain di Papua. Oke guys, ini dikutip dari Okejun ya guys. Oke, lanjut. Komando pasukan khusus Kopassus adalah pasukan elit TNI AD yang disegani oleh militer di banyak negara. Sebagai pasukan elit, prajurit Kopassus menjadi andalan dan diterjunkan untuk menjaga keamanan di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak aneh jika seorang prajurit Kopassus memiliki pengalaman dan kisah-kisah yang menarik selama penugasannya. Seperti yang dialami oleh Silvanus, bukan nama sebenarnya, ini nama samaran guys, seorang prajurit Kopassus yang sempat bertugas di Papua. Kisah itu diceritakan dalam buku Kopassus untuk Indonesia karangan Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia karangan Iwan Santosa dan E.A. Natanegara, kisah itu terjadi saat Silvanus ditempatkan sebagai komandan pos di Timika yang sangat rawan karena keberadaan kelompok OPM. Prajurit Baret Merah itu mendapat pemerintah untuk melakukan penyerbuan ke markas OPM yang berjarak 6 hari perjalanan dari lokasi mereka. Di hari kelima, Silvanus dan timnya menemukan sebuah sungai berarus deras dan memutuskan menyeberang menggunakan tali guys. Oke, selanjutnya sejumlah anggota timnya telah berhasil menyeberang, tetapi Silvanus dan seorang kopral hanyut. Dia kemudian menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut dan berusaha mencari prajurit yang hanyut bersamanya. Sayangnya dia justru tersesat di hutan Balantara saat melakukan pencarian. Di kepala saya harus mencari arah ke Timika untuk melapor ke komandan dan melanjutkan mencari anak buah yang hilang, tuturnya seperti itu. Dan kemudian di hari ke-6, Silvanus sudah hampir kehilangan kesadaran dengan semua perlengkapan termasuk sepatunya hanyut. Silvanus mulai berhalusinasi. Hari ke-6 itu saya sudah melihat alam lain. Saya mulai mengobrol dan berkomunikasi, mungkin itu hanya halusinasi saya, ujarnya. Anehnya nih, dalam kondisi itu Silvanus masih dapat terus berjalan. Bahkan sampai hari ke-11, dia bahkan berhasil menyeberangi sungai selebar 200 meter dan mencapai Timika. Dia ditemukan oleh warga setelah hilang di hutan selama 18 hari. Saat itu saya hanya tinggal tulang berbalut kulit, mata yang terus berputar liar dan telapak kaki yang bengkak akibat tertancap potongan kayu. Dokter yang memeriksa saya saat itu menyatakan bebas dari penyakit malaria dan cacing timbang atau tambang, kenangnya. Dan kemudian setelah dinyatakan sehat, Silvanus diundang oleh Pangdam Cendrawasih ke Jayapura untuk makan malam. Pada acara itu, Silvanus juga merasakan ada keanehan pada dirinya. Anehnya, makanan satu meja itu semua habis saya makan sendiri. Saya makan banyak begitu bukan balas dendam, tapi rupanya ada yang ikut, ujarnya. Menurutnya, selama tersesat di hutan selalu ada 3 orang yang menemaninya, yang dia duga adalah makhluk dari alam lain. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya selama di hutan memang selalu ditemani 3 orang kalau matahari sudah terbenam. Satu memijati kaki, satu memijati pundak, dan satu lagi berbagi rokok dengan saya. Alamnya sudah lain, tutup Silvanus seperti itu. Oke guys, jadi itu saja sedikit informasi dari kami. Buat kalian gimana, bisa komen-komen di bawah ini. Dan terima kasih telah menyimak. Dan yang terakhir sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel ini. Sampai jumpa.